Di video kali ini kita bakal bahas HP lokal yang semakin baik dan tentunya pasti murah. Mungkin sebagian besar dari kita masih aja ngelihat sebelah mata waktu ngelihat merek HP lokal kayak Advan, Mito, Axio, ataupun Evercross. Dan nggak tahu ya, kerasa langsung ragu aja waktu dengar beberapa merek HP lokal tersebut gimana kualitasnya. Sedangkan kalau kita lihat HP internasional atau HP luar negeri, banyak banget alasannya yang kita pertimbangkan waktu kita mau ganti HP. Sedangkan sedikit banget alasannya waktu kita putuskan untuk membeli HP lokal kayak gini. Apalagi alasannya kalau bukan harganya murah. Dan bisa memenuhi beberapa kebutuhan kita, kebutuhan dasar lebih tepatnya. Kayak foto udah ada kameranya, terus bisa telepon, WA, ataupun SMS. Tapi semenjak kita nyobain Advan GX di video DKAD yang lalu, kita jadi kaget dengan kualitas HP 1,6 jutaan tapi punya build quality dan juga performa yang cukup bisa diandalkan. Jadi kita semakin yakin kalau HP lokal itu nggak selamanya gitu-gitu aja, selalu ngandelin harga murah. Contohnya kayak Advan G5 Plus ini. Harga HP ini Rp1.050.000 dibekali dengan prosesor Unisoc SC9863A dengan speed 1,6 GHz yang biasa digunakan di smartphone entry level. Terus udah punya RAM 3GB dengan storage 32GB, tapi seperti biasa bisa di-upgrade sampai dengan 128GB dengan microSD. Nah, Advan G5 Plus ini punya dua pilihan warna. Yang pertama warna hitam dan yang kita pegang kali ini adalah warna blue. Tapi kenapa lebih mirip warna hijau pastel ya? Cakep banget sih warna hijaunya, lebih kerasa kayak anak muda banget gitu. Terus finishnya juga glossy untuk bagian back covernya. Dan gak lupa juga dibekali dengan LED flash, terus untuk bagian housingnya juga udah dibikin glossy dengan warna hitam ala-ala HP kekinian. Tapi sayangnya keterangan 13 megapiksel dual kamera ini lebih terkesan gimmick. Kenapa saya bilang gimmick? Karena setelah kita cobain, yang aktif atau bisa digunakan cuman kamera bagian atas ini, sedangkan bagian bawahnya hanya hiasan. Kenapa saya bilang gimmick? Alasannya seperti itu. Dan setelah saya riset juga, untuk resolusi kamera kedua dari Advan G5 Plus ini juga nggak dijelaskan berapa resolusinya, berapa megapikselnya. Cuman kamera utamanya aja 13 megapiksel. Nah, untuk bagian depan Advan G5 Plus ini punya ukuran layar 6,52 inch dan punya resolusi HD Plus yaitu 20:9. Jadi secara vertikal lebih kerasa panjang. Punya kerapatan pixel 269 pixel per inch dengan panel IPS. Jadi kalau kalian lihat kualitas layarnya itu udah cukup baik kalau dilihat dari beberapa angle kayak gini. Terus masih dengan model kamera depan ala-ala HP kekinian yaitu water drop notch. Yang pastinya dengan begitu kita bisa dapetin resolusi atau ukuran layarnya secara lebih maksimal. Nggak kepotong bagian kamera depannya. Dan untuk resolusi kamera depannya ini 5 megapiksel dan poin plusnya pada bagian depan sini udah mini bezel di bagian kanan dan kiri. Dan untuk bagian atas bawah masih ada bezelnya cuman nggak terlalu kelihatan karena untuk bezelnya juga dibikin melengkung mengikuti bagian layarnya. Kalau dibandingkan dengan HP-HP 1 jutaan yang punya bezel tegas berbentuk kotak, pastinya jadi lebih kerasa minim dan eleganan yang Advan G5 Plus ini. Lanjut untuk bagian bawah terdapat satu speaker dengan motif lubang segaris kayak gini dan di sisi satunya punya lubang yang sama tapi berguna untuk mikrofon. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya ini hanya ilusi, cuman masih kelihatan aja sih. Di bagian atas hanya ada dua port, yaitu port charging dengan micro USB dan satu port audio jack 3,5 mm. Selebihnya untuk bagian kanan terdapat dua tombol, yaitu tombol power dan juga tombol volume. Nah, meskipun punya desain yang elegan kayak gini, Advan G5 Plus ini masih mengingatkan saya dengan HP zaman dulu yang belum pakai baterai tanam. Karena bisa dibuka untuk bagian back covernya kayak gini. Jadi bagian HP-nya seperti kalian lihat bisa dicopot ataupun dipasang. Selain itu Advan G5 Plus ini juga kasih kita slot nano SIM card-nya di bagian belakang sini dengan dual nano, yaitu dengan konektivitas 4G LTE. Selebihnya di bagian belakang kita juga bisa tambahkan micro SD. Nah, meskipun dengan desain kayak gini yang lebih terkesan jadul, menurut saya lebih mudah waktu pengen masukkan SIM card-nya. Jadi kalau untuk HP-HP sekarang tuh punya SIM tray di bagian kanan ataupun bagian atas HP-nya. Jadi kita harus cari SIM ejector atau cari peniti kalau misalnya kita mau masukin SIM card-nya. Kalau ini tinggal buka bagian back cover-nya, kita bisa langsung masukkan SIM card-nya. Dan pastinya lebih mudah untuk gonta-ganti nomor HP. Buat kita yang biasanya beli kartu perdana untuk ngincer paketannya supaya lebih hemat, kita bisa dengan mudah menggantinya dengan membuka bagian back cover-nya.
Tapi kalau ngomongin hemat, sebenarnya Advan G5 Plus ini juga udah banding dengan smartfren dengan kuotanya 408 GB selama 2 tahun. Dan katanya juga udah gratis telepon ke sesama smartfren. Jadi menurut saya terjangkau banget dari segi HP dan paket datanya. Selebihnya untuk konektivitas, Advan G5 Plus ini punya Bluetooth 4.2 dan Wi-Fi. Oh ya, saya mau kasih poin plus untuk build quality dari Advan G5 Plus ini. Waktu dipegang sama sekali nggak kerasa kopong atau kesan murahnya itu hilang seketika. Dengan berat 190 gram, tebalnya 9,6 mm, masih kerasa tipis, nggak sampai 1 cm. Dan untuk baterainya 3500 mAh, tapi sayangnya masih dengan adapter 2 ampere, yang pastinya kecepatan ngecasnya masih sangat standar. Poin plus lainnya udah dikasih clear case yang jelas mantep aja, nggak perlu beli clear case lagi. Atau emang bakalan sulit ya sekarang untuk cari clear case untuk produk yang nggak mainstream kayak gini. Makanya mereka udah antisipasi dengan kasih kita clear case secara gratis. Sebelum kita bahas performa dan juga tes gaming dari Advan G5 Plus ini, saya mau kasih poin plus lagi untuk HP 1 jutaan ini. Kalau kalian lihat di bagian depan dan juga belakang, kanan kiri ataupun atasnya nggak ada fingerprint unlock. Mungkin kita bakal beranggapan cuman punya 2 opsi, yaitu pola ataupun nomor. Tapi Advan G5 Plus ini juga punya fitur face unlock. Jadi meski dengan harga 1 jutaan masih punya fitur HP kelas atas. Lanjut kita bahas performa dari HP lokal 1 jutaan ini. Dengan Antutu 9, prosesornya dapetin skor 89.729 yang pasti dengan skor segini aman banget untuk pemakaian standar. Lanjut kita bahas kualitas kamera dari Advan G5 Plus ini. Untuk kamera utamanya 13 MP, kasih kita gambar yang cukup baik. Untuk objek dengan banyak detail kayak pohon emang kelihatan detailnya bakalan hilang. Tapi kalau untuk objek rumah atau bangunan, udah cukup hasilkan gambar yang baik. Dari segi warna kerasa sedikit pucat dan kurang tajam. Contohnya waktu kita selfie dengan kamera belakang, kulit kelihatan sedikit memerah dan kurang kerasa natural. Tapi seenggaknya untuk harga HP 1 jutaan ini, kita punya beberapa opsi menarik kayak udah punya mode potret untuk ambil gambar objek hidup. Terus ada mode Pro yang bisa atur manual ISO atau shutter speed. Cuman ya cukup bikin variasi gambar aja sesuai dengan selera kita. Karena kualitas kameranya juga mentok di 13 MP. Terus untuk kamera depannya kualitas gambarnya juga kayak gini. Kalau untuk selfie kelihatan kurang natural juga untuk bagian warna kulit. Lanjut untuk mode video, kamera belakangnya mampu merekam sampai Full HD atau 1080p. Dan kamera depannya mentok di 720p atau HD aja. Tapi waktu kita cobain masih kerasa goyang karena untuk Advan G5 Plus ini belum dibekali dengan image stabilizer. Ya seenggaknya waktu kita bikin video sinematik ala-ala sambil tahan nafas supaya gambarnya stabil, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kesimpulannya jangan anggap remeh HP lokal. Kebukti Advan G5 Plus ini bisa kasih kita kualitas yang cukup solid untuk build quality-nya. Meskipun didominasi material plastik, tapi untuk finishingnya juga bener-bener kerasa stylish banget. Contohnya di bagian belakang sini punya dual kamera. Meskipun untuk kamera satunya hanya gimmick, tapi bisa buat bergaya aja. Untuk layar juga udah punya panel IPS yang bisa enak dipandang. Performanya juga pasti cukup banget untuk pemakaian ringan ke sedang kayak WA, SMS, ataupun telepon. Kalau untuk pemakaian berat kayak main game juga masih bisa mainin game-game kekinian seperti Mobile Legends dan PUBG di settingan medium dan lancar buat dimainkan ya mesti. Dan kekurangannya menurut saya kalau kalian lihat dan perhatikan di bagian belakang sini meskipun benar-benar glossy dan kelihatan mulus sebenarnya tidak memantulkan gambar yang ada di depannya dengan baik alias kualitas catnya kerasa agak kurang aja. Terus untuk kualitas kameranya juga pas-pasan, tapi mengingat harganya saya jadi nggak ada komplain untuk kualitas kamera dari Advan G5 Plus ini. Seenggaknya Advan G5 Plus ini juga masih kasih kita beberapa mode yang kita bisa manfaatkan untuk dapetin gambar yang lebih baik. Jadi Advan G5 Plus ini cocok buat kita yang budgetnya itu ngepres ya di angka 1 jutaan. Karena kalau kita browsing label harga HP 1 jutaan itu biasanya ya hampir 2 juta, 1,5, 1,6, 1,8. Sedangkan untuk Advan G5 Plus ini 1.050.000 udah banding dengan smartphone 408 GB yang masa berlakunya sampai 2 tahun. Jadi pastinya hemat banget. Dan seperti biasa kalau kalian tertarik langsung aja cek link pembelinya di bagian deskripsi. Semoga kedepannya HP-HP lokal kayak gini kayak Advan atau merek-merek HP lokal lainnya bisa semakin berkualitas dan pastinya bisa
bisa jadi saingan yang seimbang untuk HP-HP internasional. Syukur-syukur HP lokal bisa go internasional. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe DKID supaya kita juga bisa go internasional. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.